Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Farhan Nur, Ferencella Sambel, Marcelin Horiana, Muhammad Rifki Arindra, Aldi, Ahmad Sadan, dan juga Jan Diego. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai sistem pengendalian proyek. Yang pertama yaitu pengertian proyek. Sebuah proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti bagi pihak manajemen. Proyek bisa dalam bentuk proyek konstruksi, pembuatan suatu produk besar yang unik, pengaturan ulang pabrik, pengembangan produk baru, kegiatan konsultasi audit akuisisi, divestasi tuntunan hukum restrukturisasi finansial, kegiatan riset, dan pengembangan instalasi sistem informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkup pengendalian proyek. Yang pertama itu organisasi proyek. Organisasi proyek merupakan organisasi sementara sebuah tim dibentuk untuk pelaksanaan proyek dan tim dibubarkan ketika tugasnya selesai. Yang kedua adalah perencanaan proyek. Pada tahap perencanaan, tim perencanaan proyek menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya. Yang ketiga adalah sifat perencanaan proyek. Rencana akhir terdiri atas 3 bagian yang berkaitan, yaitu lingkup, jadwal, dan biaya. Bagian lingkup atau scope menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Poin keempat yaitu memperkirakan biaya. Karena alasan kepraktisan, perkiraan biaya seringkali dibuat pada tingkat agregat yang menggabungkan beberapa paket pekerjaan menjadi satu. Poin kelima, penyiapan anggaran pengendalian. Anggaran pengendalian dipersiapkan mendekati awal pekerjaan, memberikan waktu yang hanya cukup untuk meminta persetujuan oleh pengambil keputusan sebelum komitmen dari biaya. Yang terakhir, poin ke-6, yaitu aktivitas perencanaan yang lain. Selama fase perencanaan, aktivitas yang lain tetap dikerjakan. Bahan-bahan baku dipesan, izin-izin diperoleh, wawancara awal dilaksanakan, personel dipilih, dan seterusnya. Semua aktivitas ini harus dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam upaya proyek keseluruhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan proyek. Pada akhir proses perencanaan proyek, bagi kebanyakan proyek akan terdapat spesifikasi paket pekerjaan, jadwal, dan anggaran. Begitu pula, manajer yang bertanggung jawab atas setiap paket pekerjaan yang teridentifikasi. Pelaksanaan proyek terbagi atas 5, yaitu yang pertama sifat laporan. Para manajer memerlukan 3 jenis laporan yang berbeda, satu sama lain, laporan kendala, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan keuangan. Yang kedua yaitu kuantitas laporan, untuk memastikan bahwa semua kebutuhan akan informasi telah terpenuhi. Akuntan manajemen kadang-kadang membuat lebih dari jumlah optimum yang dibutuhkan dari laporan. Yang ketiga yaitu persentase penyelesaian. Beberapa paket pekerjaan hanya akan selesai sebagian pada saat tanggal pelaporan. Dan persentase penyelesaian dari setiap paket pekerjaan semacam itu harus diperkirakan sebagai dasar untuk perbandingan waktu aktual dengan waktu yang dijadwalkan dan biaya aktual dengan anggaran biaya. Yang keempat, yaitu merangkum kemajuan. Sebagai tambahan dalam menentukan presentasi penyelesaian tiap-tiap paket pekerjaan, sebuah rangkuman kemajuan dari keseluruhan proyek dapat sangat berguna. Yang kelima atau yang terakhir yaitu daftar perbaikan. Mendekati akhir proyek konstruksi, sponsor menyiapkan butir-butir pekerjaan yang masih harus diselesaikan, termasuk kelemahan yang perlu diperbaiki. Baiklah, saya akan membawakan materi yang keempat, yaitu evaluasi proyek. Sebelum kita membahas materi apa itu evaluasi proyek. Evaluasi proyek adalah kegiatan penilaian atau analisis. Apakah suatu kegiatan pekerjaan proyek yang dilaksanakan dapat memperoleh keuntungan atau keuntungan dalam suatu waktu tertentu dalam waktu yang direncanakan. Evaluasi proyek terbagi menjadi 2, yaitu evaluasi kinerja, evaluasi hasil. Yang pertama, evaluasi kinerja, yaitu evaluasi ini dititik beratkan pada manajemen dan sisi pengelolaan proyek. Tujuan pertama adalah membentuk proses pengembalian keputusan yang berhubungan dengan manajer proyek. Selanjutnya, tujuan yang terakhir adalah menemukan cara yang lebih baik untuk proyek yang selanjutnya. Yang kedua,
yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah membandingkan antara hasil disepakati saat awal proyek dengan hasil aktual proyek yang telah dikerjakan. Evaluasi hasil juga harus mempertimbangkan kemungkinan di masa mendatang. Pasca penyelesaian proyek. Berikut ini adalah kriteria pemilihan proyek yang hendak dievaluasi. Yang pertama, evaluasi tersebut seharusnya cukup penting untuk dapat membenarkan dilaksanakan pengeluaran dan usaha yang cukup banyak dalam evaluasi formal. Yang kedua, akibat dari variabel yang tidak dapat diantisipasi harus dapat diketahui. Yang ketiga, hasil dari evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarah kepada dilakukannya suatu tindakan.